Hidup kita di dunia ini, kita sering menjumpai diri kita sendiri maupun orang lain. Sulit sekali atau susah sekali menerima diri apa adanya. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak setuju dengan kehendak kita, maka kita memiliki kecenderungan mati-matian untuk mencari penjelasan pada orang yang setuju pada pikiran kita. Dan hal ini kadang-kadang sangat melelahkan. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat permenungan saya dalam minggu ini. Saya merenungkan tentang cinta. Karena pengalaman jika kita dicintai oleh orang lain, kita dicintai oleh sesama, apalagi jika kita dicintai Tuhan, maka hati kita sangat bergembira, hati kita sangat sukacita, bahkan berkobar-kobar. Dan pengalaman akan sukacita, kegembiraan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kehidupan doa, kehidupan karya atau komunikasi kita itu sangat diwarnai dengan suasana batin yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, dan penuh dengan kesenangan. Maka di dalam permenungan saya dalam minggu ini, di mana saya merenungkan tentang cinta Tuhan, cinta sesama, dan cinta diri kita sendiri. Ada 3 model cinta yang muncul dalam permenungan itu. Model pertama adalah orang mencintai masa lalu kita. Orang yang mencintai masa lalu kita cenderung berpikir tentang masa lalu kita, cenderung berbicara tentang masa lalu kita, cenderung mengingat-ingat masa lalu kita. Orang yang mencintai masa lalu kita pun ada 2 tipe. Tipe yang pertama, ada orang yang mencintai masa lalu kita, tetapi masa lalu yang baik, masa lalu yang sukses, atau masa lalu yang menyenangkan, kenangan-kenangan indah. Dan orang itu akan selalu berbicara, bila berjumpa dengan kita, akan mengenang masa-masa indah bersama kita, ikut bangga, ikut bersyukur. Tapi tipe yang kedua, ada orang yang mencintai masa lampau kita tetapi pada sisi yang negatif. Maka orang itu akan selalu cenderung untuk mengingat-ingat keburukan kita, kekurangan kita, kejatuhan kita, kerapuhan kita. Orang akan selalu mengingat-ingat dan orang akan selalu mengenang serta menceritakan terus-menerus. Berhadapan dengan tipe-tipe orang yang mencintai masa lampau kita harus merasa terberkati karena kita ada di hati mereka, kita ada di pikiran mereka. Dan ketika mereka bercerita tentang kebaikan kita, tentang keburukan kita, berkat itu tetap melimpah bagi kita. Karena dengan demikian, hati kita akan terbentuk untuk terus bersyukur, terus bergembira, karena baik maupun buruknya kita tetap ada di hati orang. Kita bersyukur bila kita dikenang kebaikannya, atau kita dicintai karena kebaikan kita. Kita tetap bersyukur kita dikenang karena kejatuhan kita, kegagalan kita, keburukan kita. Dan kita juga bersyukur karena dengan demikian kita akan selalu mengambil langkah untuk maju. Karena semua yang terjadi di masa lampau
yang selalu ada di hati orang telah menjadikan kita saat ini seperti apa adanya kita sekarang. Yang kedua, model yang kedua adalah orang mencintai masa kini kita. Orang-orang yang mencintai masa kini kita adalah orang-orang yang bahagia di depan kita. Orang yang selalu tersenyum terhadap kita, juga bahagia di belakang kita. Karena apa? Dia menyaksikan apa adanya kita saat ini. Dia menyaksikan apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini. Dan dia merasa terberkati dengan apapun yang kita munculkan, kita hadirkan, kita lakukan saat ini. Dan kegembiraan kita dan kegembiraan mereka itu menyatu, sehingga kita dapat saling membagi sukacita itu. Mereka yang mencintai kita masa kini, mereka akan selalu hadir untuk kita dan memberikan tepuk tangan kepada kita, memberikan semangat kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada kita, dan juga mereka menjadi orang yang bangga berjumpa dengan kita, bangga memiliki kita, bangga terhadap apapun yang kita lakukan saat ini. Itulah tipe-tipe orang yang mencintai kita saat ini. Dia spontan mengucapkan terima kasih. Dia spontan untuk tersenyum. Dia spontan untuk menceritakan semua yang dia rasakan, kekinian kita kepada orang dekat kita atau orang dekatnya ataupun kepada sesamanya. Kita terberkati, dia pun terberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh memiliki orang-orang yang mencintai kita di masa kita sekarang ini. Itulah kehebatan Tuhan, itulah kebesaran Tuhan, itulah tanda cinta Tuhan kepada kita. Bisa dibayangkan kita melakukan segala sesuatu, tetapi mendapati orang lain yang tidak memberikan respon apa-apa. Pasti kita merasa atau kita berpikir, apakah ada kesalahan atau ada sesuatu yang tidak beres. Cinta orang lain kepada kita pada masa kini adalah orang-orang yang hadir, ada, hidup, dan berkarya bersama kita. Dan mereka ini cenderung untuk berhadapan dengan kita, mengatakan sesuatu pada kita pada saat kita berjumpa pada masa kini kita. Tipe yang ketiga adalah orang-orang yang mencintai masa depan kita. Hal ini sangat terasa jika kita mulai putus asa, ketika kita mulai merasa jatuh atau gagal di masa sekarang, maka muncullah orang-orang yang dikirim Tuhan yang mencintai masa depan kita. Tentu orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah mencintai masa lalu kita, tentu masa lalu yang baik, mencintai masa kita yang sekarang, dan orang-orang ini punya komitmen yang luar biasa untuk memberikan support kepada kita, untuk mendukung kita, untuk membuka cakrawala kita, membuka wawasan kita, untuk melihat jauh ke depan, bahwa di depan sana Allah menyediakan segala sesuatu. Kita harus berjuang. Orang-orang yang mencintai masa depan kita itu selalu akan memberikan motivasi kepada kita. Ayo maju, ayo bangkit. Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat. Mereka akan berikan semangat kepada kita. Mereka akan mendobrak kita untuk maju, untuk terus melihat jauh ke depan sana. Dan mereka akan berkata, jangan putus asa. Jalan masih terbuka lebar. Maka kita akan memiliki semangat yang baik. Kita memiliki api Roh Kudus yang berkobar-kobar dalam hati kita ketika kita mendapatkan cinta orang pada kita yang mencintai masa depan kita. Mereka adalah orang-orang yang selalu bahagia, orang-orang yang punya pengharapan yang besar,
dan kebahagiaan mereka, pengharapan mereka, mereka tularkan kepada kita. Mereka bagikan kepada kita agar di masa kini, saat kita terpuruk, saat kita merasa tidak berdaya, saat kita gagal, saat kita ragu-ragu, kita menjadi orang yang pemberani untuk buka mata melihat jauh ke depan. Maka kita akan menjadi orang yang punya pengharapan yang luar biasa, bahkan dalam kondisi yang tidak ada harapan lagi, kita masih punya pengharapan. Itulah hebatnya Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dahulu, kini, dan yang akan datang tetap sama. Maka Dia akan menghadirkan orang-orang yang mencintai kita, baik di masa lampau Dia mencintai kita, orang yang mencintai kita di masa kita sekarang, dan orang yang mencintai masa depan kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang sungguh dicintai oleh Tuhan, dan orang-orang yang ada dalam rancangan Tuhan untuk sesuatu yang indah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, dengan permenungan ini, saya mau mengajak kepada saudara dan sahabat, mari kita menyadari Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa, yang menghadirkan orang-orang yang mencintai kita, yang dengan cinta yang luar biasa, dengan cinta pada masa lampau kita, dengan cinta pada masa kini kita, dengan cinta pada masa depan kita. Disitulah kita dikuatkan, disitulah kita ditambahkan pengharapan kita, dan disitulah kita mengalami pendewasaan dalam iman, dalam harap, dalam kasih. Semoga permenungan saya ini menghantar kita semua untuk menerima diri apa adanya, pun menerima orang lain apa adanya, dengan model-model cinta mereka kepada kita, agar kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, kita selalu gembira dalam keadaan apapun, dan tetap memelihara hati bahagia. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat semua. Tuhan memberkati.